Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di channel Sofyan Corner. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan karunia berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, untuk kali ini di channel ini eksklusif kita akan mengadakan Q&A, tanya dan jawab seputar keislaman, masalah populer. Pertanyaan pertama, yakni apa sih hukumnya injeksi atau suntik vaksin bagi seorang muslim? Oke, saya jawab secara pendekatan sosiologi dan antropologi dan sejarah. Kalau dalam sejarahnya suntik vaksin itu bukan kali ini saja terjadi. Vaksin ini sebenarnya adalah suatu istilah dalam istilah medikal ya, istilah medik, istilah medisnya, yakni gini, bagaimana seseorang itu disuntikan suatu cairan yang itu gunanya untuk nambah manfaat buat dia. Kalau itu dia punya penyakit tertentu, si cairan ini berfungsi untuk bisa jadi mencegah atau menjadikan pelindung dalam tubuhnya, antibodinya. Itu sejarahnya. Kapan? Pada pertama kali rumah sakit diciptakan di, kalau nggak salah di Jerman, abad 19 awal, itu sudah ada injeksi yang istilah vaksin itu. Bukan, jadi intinya secara sejarahnya bukan kali ini terjadi, bukan wah ini baru, tidak. Jadi istilah vaksin itu sudah lama. Namun karena ini yang masyhurnya itu adalah corona, kita baru mengenali istilah vaksin. Ya, akhirnya semua orang disuruh divaksin. Itu sejarah. Secara sosiologi, orang itu, persentase orang Indonesia yang divaksin itu 5% dari 100. Kenapa? Karena orang-orang yang divaksin itu dari dulu orang yang emang senang dalam istilah medis kesehatan. Orang-orang yang ekonominya di atas rata-rata biasanya mereka divaksin. Kenapa? Karena mereka bukan hanya nunggu penyakit dulu, mereka mencegah penyakitnya. Jadi secara sosiologi, ini vaksin ini adalah kebiasaan orang-orang, bukan hanya orang kaya ya, orang emang senang dalam menjaga kesehatan secara maksimal. Secara antropologi itu secara pendekatan manusia. Manusia ini ada orang yang mau dan enggak vaksin itu. Karena beberapa hal ya. Kalau untuk masa sekarang ya, pandemi, orang itu mencurigai ada hal-hal yang aneh katanya ketika disuntikan itu. Padahal kalau secara pendekatan antropologi, orang mau divaksin atau tidak sebenarnya tidak menjadikan dia nanti bahasanya berubah drastis pada dirinya. Karena ini masalahnya ini adalah pencegahan antibodi si vaksin itu. Betul. Namun ada isu yang berkembang, vaksin itu dimaksudkan ke dalam beberapa yang dilarang dalam agama. Ada vaksin-vaksin yang mungkin diharamkan. Itu bukan tanggung jawab kita. Seandainya pemerintah menyebarkan itu, bukan kita yang dosa, pemerintah dong. Kita seandainya benar yang masukinya itu apa babi, ya kita meskipun ada babi di situ bukan kita yang dosa, ya. Tapi yang zalimnya adalah yang berwenang di situ. Jadi nggak usah khawatir apapun yang terjadi, vaksin aja. Nggak usah repot-repot. Gimana kalau vaksinnya itu Sinovac dari Cina, ya ngapain pusing, ya udah kalau itu vaksin pemerintah vaksin aja. Yang penting kita tidak boleh bahasanya berprasangka buruk dulu lah. Keduanya, kalau itu ada manfaat untuk kita dan lingkungan sekitar, untuk kehidupan kita, ya vaksin aja. Itu secara personal ya. Silahkan lanjutkan. Nah, terima kasih ya. Saya kira cukup jelas, cukup detail dan juga spesifik. Nah, kemudian kita sebagai seorang muslim, apa sih langkah kita sebagai bentuk kewaraan atau ihtiyat atau hati-hati dalam melakukan vaksin? Apakah kita mengikuti protokol yang ada atau fatwa ulama yang udah beredar, apa gimana? Di Saudi Arabia itu dulu persentase coronanya, jumlah orang yang covidnya, yang positifnya banyak, karena mereka masih kaget. Tapi yang banyak melanggarnya itu bukan orang Saudinya, orang pendatang, orang India, Indonesia, orang Filipina. Orang Saudinya ketat, dan mereka orang Saudinya taat aturan.
Ketika itu min amir ana samina wa atona, dari pemerintah saya taat. Dari pemerintah saya taat. Nah, pertanyaannya di sini gini. Gimana kalau pemerintahnya zalim? Mazlum, orang yang terkenal zalim. Bagaimana kita menghendakinya? Gini loh, gampang. Kalau kita sebagai ditakdirkan oleh Allah sebagai contoh ustadz, pemberi nasihat, udah kasih aja kepada masyarakat umum ketenangan hati. Contoh gini, kalau itu vaksinnya ada kebaikan, laksanakan saja. Tidak usah memikirkan apa yang disebutkan dalam isu-isu. Karena seandainya pemerintah pun betul-betul zalim, ya bukan kita yang dosa, ya pemerintah yang dosa. Sekarang kalau seandainya kita melawan, kamu vaksin, tiba-tiba ada lamaran kerjaan, yang dibutuhkan adalah hasil vaksin. Nah, ya kita yang repot pertama. Kecuali kalau kita mau diem di gua jadi supi, wirid terus ya nggak apa-apa. Kenyataannya kita punya anak, ya. Anaknya mau disekolahkan. Ini kita secara rasional aja. Kita nanti mau kerja, oh Pak saya kerjanya tenang, tidak membutuhkan vaksin sawah. Ketika dijual itu hasil sawahnya, padinya, ternyata ketika masuk kantor untuk tanda tangan butuh vaksin. Nah, repot juga. Nah, intinya jangan repot-repot mikirin dalil fatwa. Kita bukan ulama, ya. Kita yang sambil auton aja dengerin, kalau itu manfaat laksanakan. Oh ini kamu berarti cebong atau kampret, nggak ada masalah, ya. Kamu betul. panggil saya kampret, cebong atau kadrun. Saya Bani Alawi, Toreko Alawi anti dalam mengistilahkan itu, ya. Kita bukan fanatik ke partai A, partai B, pihak 1, pihak 2, nggak pernah diajarin gitu sama guru kami. Tapi kalau seandainya ada mazlum depan kita, ada kezaliman, ya seusaha kita. Satu, minimal kita menghindari itu kezaliman. Keduanya, minimal kita nasihatin. Ketiganya dengan cara tindakan kalau bisa, yaitu dengan cara omongan kalau bisa. Selemah-lemah iman dengan hati. Doain. Ya kita tuh paling lemah imannya doain doang, nggak bisa langsung. Saya dulu pernah langsung, ya kena tonjok, itu resiko, enggak? Betul. Nah, orang-orang preman gitu ya, itu dari saya. Terus, jadi intinya kita harus manut kepada fatwa ulama, ya Pak ya. Oke, kemudian masih seputar dengan vaksinasi dan COVID ya kali ini. Di awal pandemi itu bukan hal yang lumrah ketika segala aktivitas itu dirumahkan, termasuk aktivitas ibadah. Bahkan di Timur Tengah Pak ya, kalau azan tuh solu fi buyutikum, solu fi buyutikum. Nah pertanyaannya, ketika sholat Jumat, apakah kita tetap di rumah? Apakah bagaimana menurut pandangan Bapak? Semua sholat, hatta sholat Jum'ah, sholatan Jum'ah yang jamaah itu, sholat fi buyutikum, maksudnya itu sholat buyutikum termasuk sholat itu. Kan sholat Jumat wajib, sholat zuhur wajib, sholat asar wajib. Jadi intinya gini, makna itu bukan kita gak Jumatan, bukan itu maknanya tuh. Maknanya gini, kita itu bukan lagi pameran amalan, bukan, atau lagi takut amalan, bukan. Maknanya itu kita lagi menghindari suatu keburukan untuk suatu kebaikan. Contoh keburukannya ini ada tersebar virus, medisnya sudah dijalankan, disumpah dokter muslim, demi Allah virusnya ada, dokter muslim. Kalau si dokter muslim itu bohong, ya dosa dia. Tapi kalau menurut saya emang ada virusnya, tetapi tidak yang seperti dibayangkan, besar, enggak, tapi ada. Menghindari wajib. Nah, ini pemerintah ngasih saran. Jadi sholat Jumat ya termasuk kita di rumah. Di Arab Saudi 2 bulan tidak sholat Jumat, enggak masalah. Negara muslim, negara yang ahli taat, ahli sholat jamaah di masjid. Tapi ketika pemerintah bilang gitu, sholat di rumah. Oh, kenapa Indonesia pada berontak? Nah, itu berarti orang-orangnya sedang diuji karena dulunya jarang sholat Jumat. Enggak? Sholat Jumat atau jarang jamaah. Saya juga di sini subuh yang hadir kakek-kakek Pak Udin, saya sama anak saya 2 orang 3 orang. Ya itu seperti itu ya. Intinya jangan sok tahu. Kalau itu fatwa ulama, samina wa ata'na. Salahnya dia salah dia kalau seandainya salah. Nanti di hadapan Allah nyaksinya, ya Allah saya ikut fatwa ulama. Salahnya ya terserah dia. Oh saya bermadzhab Syafi'i, ya salahkan madzhab Syafi'i. Saya ikut aja, manut. Jadi nggak usah repot-repot istihad sendiri. Oh saya dapat dari dalilnya dong. Emang kita ulama, cari dalil langsung.
enggak? Kita mah hanya ngikut, makanya mazhab itu artinya mengikuti. Itu Gimana? Jelas? Oke, saya kira cukup jelas. Dan satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ya. Ketika satu negara ada satu peristiwa musibah atau pandemi, bagaimanakah cara kita mengetahui itu bentuk ujian ataukah bentuk azab atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala? Cara mengetahuinya. Kita harus bilang semuanya ini adalah jangan bilang ini azab, ini ujian, ini. Kita harus bilang dalam hati semua bentuk itu adalah bentuk peringatan. Jangan diistilahkan azab dan rahmat atau ujian dan lain, jangan. Karena bisa jadi suatu musibah yang tertimpa di suatu negeri itu ada rahmat dari Allah. Siapa tahu ada keburukan yang akan menimpa bila tidak ada gempa, contoh di situ akan ada dulu ketika itu akan ada forum para gay homo berkumpul, tiba-tiba Allah kasih gempa. Sebenarnya Allah menggagalkan orang-orang homo itu, tapi orang kita wah ini bisa jadi ada kebaikan. Jangan bilang oh itu ada gempa di Aceh berarti maksiat, cuma enggak. Bisa jadi Bandung atau ini sekarang lebih parah, tapi kenapa yang Allah gempa Aceh? Oh itu terserah Allah, haknya Allah secara pribadi. Yang kedua, bisa jadi di tempat itu ada keburukan yang akan nampak kalau tidak ada gempa. Betul. Keburukan yang lebih besar lagi. Jadi jangan berprasangka setiap ada yang gempa wah ini ada maksiatnya banyak. Kalau mau di jumlah jalan Jakarta lebih banyak maksiatnya, diskotik lebih banyak. Kok yang digempa Pandeglang kemarin di Labuan, bener gak? Tempat santri, kok bisa gitu? Oh berarti Allah tuh sangat sayang sama Labuan, gak mau ada maksiat sedikit pun, makanya digempain. Ada satu tempat maksiat biar tidak ada gempa lagi, tidak ada maksiat lagi. Husnudzon aja, ya. Ini tempat bumi Allah. Gitu. Berarti yang nggak kena gempa berarti Allah kasih rahmat? Belum tentu. Berarti Allah mendiamkan, bisa jadi itu Allah membenci itu. Mendiamkan Jakarta dari kasih gempa. Berarti jangan menyimpulkan bahwa pandemi atau bencana yang tertimpa di suatu negara itu laknat. Jadi teman-teman yang menyaksikan ini ketika mengikuti channel-channel Ustadz di YouTube bahwa bencana adalah bentuk tentara Allah, jangan yang kayak. Tapi siapa tahu kan di dalamnya ada hikmah untuk kemaslahatan bagi si negara. Emang ada suatu tempat yang Allah laknat, tapi laknat itu langsung loh. Ada satu kaum, situ kaum Nabi Lut, homo semua. Allah kan kasih bencana ke dia. Berarti kan sebenarnya kalau Allah kasih bencana, emang betul itu emang Allah tuh kayak murka. Tapi sebenarnya untuk menyelamatkan tempat itu. Benar nggak? Iya. Bukan berarti semua penduduk itu Allah azab kan? Untuk menyelamatkan sebagian untuk menyelamatkan keseluruhan. Nah, gitu. Iya. Ini nggak usah dalil ini. Ini mah perkara yang bisa kita ungkapkan secara rasional. Betul. Ini kajian humaniora. Humaniora tuh butuh namanya, disebutnya apa? Obrolan yang ringan, nggak usah berat-berat. Karena gini, kita mengalami di lapangan. Kalau kita seandainya bilang gini, wah ini adalah karena Cina. Dulu corona di Cina, wah Cina dilaknat oleh Allah. Wah dasar Cina. Nah, gini loh. Sebenarnya tuh setiap negeri itu kan bumi itu bumi Allah, ya. Semua bumi itu miliknya Allah. Jadi bukan dilaknat negaranya, tempatnya. Kalau mau bilang, oh ada sebagian orang Cina yang Allah murka, benar nggak? Berarti tidak mengeneralisasi semua orang Cina atau negeri Cina itu, benar nggak? Ada mungkin sebagian orang Cina dari hal itu. Oh ini bisa jadi untuk hikmah buat kita. Oh hati-hati nih Banten, bisa jadi Allah seperti itu kan. Kalau kita contoh saling tidak peduli sesama muslim, saling tidak mengingatkan, saling tidak menasehati, nggak pedulian. Cara ngingetin Allah tuh gampang, bikin bencana.
Biar kita tuh istighfaran kan, kita tuh suka mikir kalau ada bencana. Iya, Astagfirullah. astagfirullah. Ini caranya Allah mengingatkan kita dengan bencana. Jadi harus bersyukur suatu tempat ditimpa bencana. Maksudnya apa? Berarti Allah masih sayang sama tempat itu. Cina banyak muslimnya bro. Di Cina Selatan itu ada 30 juta orang Islam. Kalau kita bilang Cina bangsat, itu yang 30 juta orang Islam gimana itu orang Cina itu? Iya, iya, betul. Jadi gini, harus gampang memahamannya itu. Oh kita NU garis Nusantara, Islam Nusantara ya bukan lah. Kita mau ikut NU, nggak ikut PKB, nggak ikut PKS, nggak ikut Muhammadiyah, Persis, Muhammadiyah dan lain-lain. Kita hanya punya pikiran, kita berani menyampaikan. Seandainya ini pikiran sederhana ini melabrak suatu hal ya mohon maaf, tetapi inilah apa yang ada dalam diri kita, apa adanya. Silahkan. Oke. Nah, kesimpulannya berarti ketika ada bencana atau pandemi jangan dipukul rata bahwa semua itu laknat, apalagi azab, apalagi sampai membuat fitnah ya di media sosial, menyebarkan hal-hal yang kurang bermanfaat dan kurang maslahat untuk umat. Apalagi kita sebagai muslim dan kita khususnya umat Rasulullah SAW mendapat keistimewaan yang khusus. Umat selain umat Rasulullah ketika membuat maksiat, ketika membuat perbuatan yang dilarang itu langsung turun azab. Tapi khusus umat Rasulullah SAW ditunggu sampai berapa waktu, ditunggu sampai kapan dia mau bertobat, nggak langsung dicatat, apalagi sampai diturunkan azab. Udah ya, Pak? Itu terus ada lagi, gimana adab kita sama ustadz-ustadz, ulama-ulama yang berbeda pandangan. Nah ini harus kasih adab, kasih ta'lim. Kalau kita seandainya secara hati beda pendapat sama salah satu ulama A, kita punya adab. Kalau kita menganggapnya kita santri aja. Kalau kita beda nih sama profesor doktor beliau Fulan bin Fulan, oh saya beda nih, kita mah samina wa atona, kita punya adab. Oh saya beda ya Allah sama beliau, saya senangnya sama ini, tapi saya tidak benci sama dia. Betul. Saya doain beliau ya, karena beda pikiran itu adalah ada hikmah di balik itu. Kalau pikiran sama nanti bahaya, nggak ada kajian, enggak. Contoh saya nggak suka pemikiran Profesor Said Agil Sirat, saya cinta Habib Rizik, boleh, tapi ungkapkan dalam hatimu, luapkan dalam adabmu. Ya Allah, saya cinta sama Habib Rizik, tapi saya nggak sepakat sama Profesor Said Agil Sirat, NU, contoh gitu. Contohnya. Nah, doain aja, ya Allah mudah-mudahan beliau pada masanya akan sama dengan pemikiran kita Ahlussunnah Jamaah yang tidak dapat fitnah. Doain terus, jangan kalian ada perasaan benci sama profesor ini, wah anti ini, kecuali kalau kalian pada makom itu, pada kajian itu, kalian emang di situ kajiannya S1 sampai S2, kalian harus berpendapat, apalagi sudah semesternya 8, itu butuh mereka orang-orang penilaian kita, karena kita mengkaji itu. Kalau kita nggak kaji itu, so tahu baru aja lulusan SMA ya SMP ngomong tentang masalah ngejelek-jelekin Profesor Said Agil Sirat, Abuya Muhtadi, mana makom ente, mana ada bente ya. Kita setidak sejalannya sama Habib Lutfi, Abuya Muhtadi, kita nggak pernah dikasih benci sama guru-guru kita, nggak boleh, bahkan dimarahin sama Habib Hasan, apain ente benci ulama, nggak ada kerjaan lain selain benci ulama. Beda sama kita Beb, beda itu biasa ya. Yang penting itu jangan beda akidah ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar pernah beda. Sayyidina Hasan adik kakak beda. Sayyidina Hasan pengennya perang, Sayyidina Husain pengen ke Karbala ngelawan orang kafir, orang musyrik. Sayyidina Hasan diam aja dah, damai. Beda pemikiran. Sayyidina Hasan dan Husain adik kakak, cucunya Nabi. Ente siapa ngelarang orang berbeda? Betul nggak? FPI dan NU udah Allah takdirkan ada, betul nggak? Ada iklan ya. FPI ada, NU ada. Kalau NU semuanya, nanti semuanya jadi Islam tuh Jawa semua dong. Oh, Islam Nusantara, rokok ngudut, kopi hitam, nah ya. Nanti nggak ada yang putih nanti ya, kopi putih, peci putih. Jadi biar saya masih imbang, betul nggak? Oh semua putih, nggak ada yang santri kobong ya nanti ya.
nggak ada yang kuatin nahwunya, jadi harus seimbang. Tinggal kita saling ngisi, betul nggak? Betul. Itu jadi sekarang mah yang di sekarang, oh ini FPI utama kiai, wah bahaya. Oh ada yang satu lagi, saya mah Habib anti kiai. Nah hati-hati ya seperti itu. Ini bukan ajaran daripada suatu thariqah tertentu, tapi ajaran setan yang dalam ikutin hawa nafsu. Ya kita mah tujuannya syiarkan daripada dakwahnya Nabi. Apa salah satunya sebisa-bisa kita siarkan akhlaknya Nabi. Nggak bisa akhlaknya, siarkan syairnya ya. Iya. Syairkan dendangan kita memujinya Nabi, karena arti Nabi Muhammad itu artinya dipuji. Puji aja Nabi Muhammad biar orang-orang juga dapat hidayah. Pujiannya ke Nabi kok orang dapat hidayah, itu spesialnya sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada lagi, ini saya kasih saran. Jangan ada lagi sholawatan di belakangnya ada partai, itu nggak ada. Seakan-akan sholawat ini di bawah bendera partai, berarti makomnya di bawah itu. Jangan. Udah kalau sholawat anti partai apa-apa. Paling nggak setuju Maulid Nabi disponsori oleh partai A. Aduh, mendingan makan gula sama garam nggak dikasih apa-apa daripada makannya enak tapi disponsori oleh dewan. Nah bahaya, nanti makom maulidnya turun ya. Betul. Ya, itu seperti itu. Jadi kesimpulannya kita nih yang bukan ulama, bukan alim, bukan alamah, jangan terlalu fanatik. Dalam istilah itunya fanatik buta ya. Akan tapi sebagai orang awam ya, dikatakan orang awam, menyikapi ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama itu hendaknya dengan bijak. Jangan fanatik A, jangan fanatik B. Oke, mungkin itu aja kita malam ini untuk tanya jawab Q&A ya, guys. Kita akhiri, mudah-mudahan semuanya manfaat, mudah-mudahan ilmu disampaikan meskipun sedikit tapi berkah. Amin. Wa ma taufiqi illa billah, tawakkaltu ilaihi munib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.